Pada tanggal 7 September 1695 di suatu tempat di laut dekat Tanjung Harapan, Afrika, sebuah kapal dagang yang syarat dengan harta karun sedang berlayar dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman menuju pelabuhan asalnya di India. Kapal pengawalnya sebelumnya telah ditangkap oleh para perompak, dan kini giliran mereka saat melihat sebuah fregat mendekat dengan cepat. Dari tiang kapalnya, sebuah bendera merah dengan gambar Jolly Roger berkibar tertiup angin. Setelah pertempuran usai, seorang bajak laut Inggris bernama Henry Avery berlayar pergi dengan salah satu hasil rampasan terbesar sepanjang sejarah. Semua itu terjadi pada masa keemasan bajak laut dari tahun 1690 hingga 1730. Pada masa itu, semua kapal yang berlayar melintasi Samudra Atlantik takut pada bajak laut Eropa, dan kamu bisa mendengar teriakan, "Arg mate!" di kedai-kedai di beberapa benua. Dari pesisir Amerika Utara hingga Amerika Selatan, mereka menyerang kapal dagang dan merampas muatannya. Karibia benar-benar menjadi pusat aktivitas bajak laut. Apakah nama Blackbeard dan Captain Kidd terdengar familiar bagimu, atau hanya aku saja yang terlalu banyak membaca kisah bajak laut? Bagaimanapun juga, ketika abad ke-17 hampir berakhir, haus akan kekayaan membuat beberapa bajak laut berlayar menyusuri pantai timur Afrika dan masuk ke Samudra Hindia. Begitulah cara Avery bisa sampai begitu jauh ke timur, tapi dia bukan satu-satunya orang Eropa yang berlayar ke arah itu. Pada saat itu, Samudra Hindia dipenuhi oleh kapal-kapal dagang karena konvoi mengangkut barang-barang mewah atau para peziarah dari Mekah di Semenanjung Arab menuju Kekaisaran Mughal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai India. Muatan berharga tersebut meliputi sutra, rempah-rempah, dupa, dan parfum. Selain barang-barang tersebut, East India Company juga mengangkut segala sesuatu mulai dari uang tunai hingga permata atas nama beberapa kekaisaran Eropa, seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kedengarannya benar-benar seperti impian setiap bajak laut, bukan? Target yang paling menarik adalah kapal-kapal milik Kaisar Mughal, yang wilayah kekuasaannya yang mengesankan mencakup hampir seluruh anak benua India. Sementara itu, di Karibia, kain, kayu, dan minuman keras adalah jenis muatan yang paling umum. Itu tidak cukup baik bagi para bajak laut yang paling ambisius. Mereka mengincar tangkapan yang lebih mewah, emas, permata, dan perak yang bisa mereka dapatkan di Samudra Hindia. Adam Baldridge, buronan di Jamaika karena menghilangkan nyawa seseorang, adalah salah satu yang pertama tiba di sana. Dengan cara yang tidak jujur, pada tahun 1691, ia mendirikan tempat perlindungan aman bagi bajak laut di Pulau St. Mary's, dekat pantai utara Madagaskar yang terpencil, sekitar 250 mil dari daratan utama Afrika. Lokasinya dekat jalur pelayaran utama antara Eropa dan Asia. Benar-benar lokasi yang ideal. Para bajak laut memastikan untuk memperkuat pulau itu. Seperti yang bisa kamu tebak, mereka tidak suka tamu tak diundang dan senang tinggal di sana, bersenang-senang dengan aman. Pria Prancis Olivier Levasseur dan rekannya John Taylor asal Inggris termasuk penghuni tersukses pulau itu. Tahun 1721, mereka berhasil menawan kapal harta karun Portugis. Namun, tak semuanya mulus. Badai hebat merusak kapal tersebut, sehingga mereka harus berlabuh di Pulau Reunion demi perbaikan. Di dalamnya ada orang-orang penting seperti Wakil Raja India Portugis dan Uskup Goa. Namun rampasan itulah pencapaian terbesar mereka. Uang tunai, berlian, dan porselen senilai ratusan juta dolar dalam nilai saat ini. Hasilnya begitu besar sehingga para bajak laut bahkan tak perlu merampok penumpang kaya di kapal tersebut. Namun bahkan perampokan ini tidak bisa menandingi apa yang telah dicapai Henry Avery 26 tahun sebelumnya. Kita tidak banyak tahu tentang kehidupan pria Inggris ini, kecuali bahwa ia lahir di Plymouth dan pernah bertugas di Angkatan Laut Dagang. Pada tahun 1694, Avery menjadi perwira pertama di kapal Charles II, sebuah kapal privateer yang disewa oleh mahkota Spanyol. Kapal-kapal semacam ini dimiliki secara pribadi dan dipekerjakan oleh negara-negara selama konflik besar dengan negara lain. Kapal Avery memiliki misi penting untuk melacak penyelundup Prancis di Karibia. Namun tak lama kemudian keadaan berbalik. Avery pandai berbicara dan memimpin pemberontakan yang sukses pada tahun 1694. Setelah ia meninggalkan kapten yang malang itu di daratan dan mengganti nama kapal menjadi Fancy, kapten baru tersebut berlayar menuju Madagaskar. Di sana, Avery mendengar kabar bahwa armada besar berisi 25 kapal akan segera berangkat pulang ke India. Selain para peziarah, armada tersebut juga mencakup beberapa kapal harta karun milik Grand Mughal India sendiri. Avery tidak membuang waktu dan mengumpulkan armada berisi 6 kapal untuk mengejar konvoi Mughal.
Begitu mereka melihat armada itu, para bajak laut langsung memulai pengejaran. Mereka berhasil menaiki kapal pengawal, mencuri emas dan perak senilai lebih dari 17 juta dolar jika dihitung dengan nilai uang saat ini. Dan jika itu belum cukup, Avery dan anak buahnya mengejar kapal utama, Ganji Sawai. Kapal terbesar di seluruh India pada masa itu yang mampu melindungi dirinya sendiri lebih baik dari seluruh armada gabungan. Para bajak laut beruntung karena tembakan mereka memotong tiang utama kapal India dan menyebabkan kerusakan serius lainnya. Avery mendekati kapal Mughal yang lumpuh, lalu anak buahnya segera menaiki kapal tersebut. Pelaut India memberikan perlawanan yang sangat sengit meski kapten mereka sudah melarikan diri. Akhirnya, anak buah Avery menang dan berhasil mendapatkan salah satu jarahan bajak laut terbesar dalam sejarah. Mereka memenuhi peti-peti mereka dengan ratusan ribu pound permata, emas dan perak. Setelah itu, para bajak laut berlayar menuju Bahama dan menggunakan kekayaan besar mereka untuk membujuk penguasa setempat agar mengizinkan mereka mendarat. Harta paling berharga mereka, kapal mereka yang bernama Fancy, juga termasuk dalam kesepakatan itu. Begitu kabar perampokan itu sampai ke telinga Kaisar India, terjadilah skandal diplomatik besar-besaran. Sang Kaisar Moghul Agung marah dan menuduh East India Company bersekongkol melawannya, bahkan menangkap pejabat tinggi mereka. Perusahaan khawatir pemimpin India membatalkan perjanjian dagang yang sangat berharga, sehingga mereka memutuskan melakukan sesuatu yang baik untuk sang kaisar dan membawa para perompak tersebut ke pengadilan. Bersama dengan kapal-kapal Inggris yang dilengkapi untuk pencarian di laut, mereka meluncurkan salah satu pengejaran internasional pertama terhadap Ivory dan rekan-rekannya, serta menjanjikan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Pengejaran itu hanya berhasil sebagian, karena mereka hanya berhasil menangkap dan mengadili beberapa bajak laut saja. Sebagian besar dari mereka tersebar ke seluruh Eropa dan Amerika, membawa bagian kekayaan mereka masing-masing. Ivory mendapat julukan Raja Bajak Laut karena petualangannya di Samudra Hindia. Para sejarawan percaya bahwa ia melarikan diri ke Irlandia dengan membawa bagian rampasannya menggunakan nama palsu, George Washington. Tidak, itu hanya karangan saya. Pembajakan adalah usaha yang berisiko, dan tidak semua pencari keberuntungan Eropa berhasil di timur. Ambil contoh bajak laut Belanda, Dirk Schijvers, yang menjebak 4 kapal di pelabuhan Kalicute, India. Gemis menuntut uang dari otoritas lokal India dan East India Company, tetapi mereka hanya menawarkan setengah dari jumlah yang diminta. Akhirnya mereka sepakat pada jumlah yang berbeda. Ketika uang itu tidak juga datang, Schijvers membakar kapal lain. Pada titik ini, baik pihak Inggris maupun India sudah muak dan mereka menyewa 10 kapal bajak laut India untuk mengusir Schijvers, yang akhirnya berhasil dilakukan. Kapten bajak laut itu terpaksa kembali ke Pulau Saint Mary untuk memperbaiki kapalnya dengan tangan hampa. Ya, begitulah. Akhir abad ke-18 dan meningkatnya kehadiran Eropa di wilayah tersebut menandai berakhirnya masa keemasan bajak laut. Ketika otoritas Inggris semakin sering menyerang markas bajak laut, jumlah bajak laut pun menurun secara signifikan. Pada tahun 1692, gempa bumi besar yang diikuti tsunami menghapus salah satu tempat persembunyian bajak laut terkenal dari peta, yaitu Port Royal di Jamaika. Namun, pembajakan di Samudra Hindia tidak pernah benar-benar hilang. Bajak laut modern mungkin tidak memakai penutup mata atau memelihara burung beo di bahunya, tetapi mereka sama seriusnya dengan bajak laut di masa lalu. Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, dan saat ini sekitar 40% perdagangan dunia berlangsung melalui jalur ini. Meskipun demikian, pembajakan masih marak terjadi di sini, bahkan hingga abad ke-21. Otoritas Nasional Malaysia dan Indonesia, 2 negara yang dipisahkan oleh selat ini, akhirnya baru mampu menekan pembajakan pada tahun 2016. Tidak, ini sama sekali bukan kisah yang romantis.